Oke, selamat datang di channel gue dengan gue Fajar Nugroho. Oke, di sini buat para penonton pasti ada beberapa yang pengen jadi PNS, pengen jadi pengusaha. Nah, sesuai thumbnail gue, PNS dan pengusaha, mana sih yang lebih menjanjikan? Oke, kita bahas perbedaan antara PNS atau pegawai negeri sipil dan pengusaha, lengkap dengan plus dan minusnya sesuai dengan pengalaman gue pribadi yang saat ini menjadi CPNS di Kementerian Perhubungan dan punya usaha di bidang marketplace online. Oke, jadi yang pertama PNS, pegawai negeri sipil, kerja di pemerintahan, terikat sistem, gajinya tetap. Nah, yang pertama gaji tetap tiap bulan. Mau hujan, badai, angin, ribut, gajinya bakalan tetap masuk guys. Seperti pengalaman kemarin efisiensi, itu gaji PNS itu tetap. Alhamdulillah sih, emang tetap. Seperti ada tunjangan juga, gaji 13, THR gitu. Itu nggak kepotong sama efisiensi, soalnya di peraturan tertuang soalnya. Yang kedua, tunjangan dan pensiun jelas. Nah, yang kedua ini adanya jaminan hari tua guys. Siapa yang di sini pengen jadi PNS karena tunjangan dan pensiunannya. Yang kedua ini itu banyak orang sih minat jadi PNS itu karena berpikir bahwa ada jaminan hari tuanya. Nah, jaminan hari tua itu diambil dari potongan tiap bulannya gaji PNS itu ya guys. Di peraturan juga udah ada. Pokoknya itu PNS itu tentang semuanya tertuang dalam peraturan-peraturan. Jadi jelas kayak mau gajinya, tunjangannya, pensiunannya, pokoknya itu semuanya diatur. Lalu yang ketiga, status sosial tinggi. Nah, ini aku sering temuin di daerah pedesaan mungkin ya. Soalnya aku juga anak kabupaten. Dianggap kerja mapan oleh banyak orang yang ada di daerah kabupaten maupun ya kebanyakan itu ya masyarakat itu beranggapan PNS adalah status sosial yang sangat tinggi yang menjadi anggapan bahwa orang itu adalah orang yang mapan itu. Lalu yang keempat, kalau nggak bikin masalah besar, kerja stabil dan aman. Nah, ini PNS itu kebanyakan kerjanya itu stabil ya guys, jadi beda sama yang kerja yang di swasta juga. Kalau di swasta itu kadang high pressure tapi juga high reward gitu. Kalau PNS itu cenderungnya stabil dan aman lah guys, jadi enggak ya, ada beberapa mungkin yang memang agak pressure, tapi kebanyakan itu stabil dan tidak melampaui kemampuan pegawainya. Lalu yang kelima, jam kerjanya pasti dan Sabtu Minggu ini pasti libur dan lemburnya pasti jarang-jarang. Tapi di luar itu PNS juga ada kekurangannya guys. Yang pertama, kenaikan gaji lambat. Nah, ini kalau gaji PNS itu mau naik itu harus nunggu golongannya atau butuh waktu guys. Atau di tempatku juga itu ada KGB, kenaikan gaji berkala itu per 2 tahun guys, itu naiknya cuma berapa ratus ribu. Lalu yang kedua, kekurangannya itu kurang fleksibel, aturannya itu sangat ketat banget, harus ikut sistem birokrasi yang ada. Lalu yang ketiga, pengembangan diri terbatas, kreativitas kadang kehalang aturan. Kalau saya sendiri kurang itu sih, kreativitas kadang kehalang aturan. Mungkin enggak sih, pengembangan diri. Soalnya ada di tempat saya itu aja, kalau kalian kayak mengembangkan diri, mau ambil S2, mau lanjut pendidikan atau ikut diklat-diklat pengembangan diri itu diperbolehkan soalnya guys. Dan keempat, penghasilan susah meledak. Nah, ini mau cepat kaya ya perlu cari sampingan. Jadi kalau kalian ingin cepat kaya di PNS itu jangan ya guys. Jadi PNS itu kalian ngejar cukup, nggak sampai kaya-kaya banget gitulah. Maksudnya cukup buat kehidupan kalian sehari-hari sampai tua nanti. Seperti itu. Lalu pengusaha, bikin usaha sendiri, bebas tapi penuh tantangan. Nah, ini sih aku suka sih jujur. Dari segi pengusaha itu aku ngerasain sendiri kayak ya gimana ya, kalau lu bangun petualangan lu sendiri lah. Itu tuh asik menurut gua pribadi. Apalagi gua juga masih umur 23 tahun tuh ya suka aja lah melihat hal-hal baru di usaha gua. Nah, kelebihannya ini jadi pengusaha, yang pertama penghasilan nggak terbatas. Nah, kalau meledak kayak kemarin kemarin lebaran bisa jauh banget lebih besar daripada gaji PNS.
aku merasakannya sendiri juga. Lalu yang kedua, waktunya lebih fleksibel. Nah ini kalian kalau jadi pengusaha bisa atur sendiri nih, meski realitanya sering kerja lebih dari 8 jam. Nah ini aku jujur sih, aku lebih sering begadang itu karena ya ada lah kerjaan di bisnisku sendiri itu, dan pasti itu ya itulah kayak lu apa ya, mendobrak batasanmu sendiri. Soalnya ini kayak kalau mau nggak mau tuh kayak harus tekan dari belakang gitu. Kalau nggak soalnya ya banyak lah, maksudku apa, kemungkinan kerugian maupun apa itu bisa sangat cepat gitu. Soalnya waktu adalah uang, itu pengusaha itu pasti megang itu banget, waktu itu adalah uang. Lalu yang ketiga, bebas berkreasi. Nah ide gila pun bisa jadi cuan kalau dieksekusi yang tepat. Nah ini aku sumpah sih suka banget. Partner bisnisku lah itu bilang kalau aku tuh gila, soalnya emang agak gila aku kalau tentang bisnis ini. Nah yang keempat nih, keuntungannya potensi berkembangnya besar. Di kecil bisa sampai gede lah. Ini aku ngerintis usahaku aja tuh baru genap 1 tahun itu udah bisa membuka lapangan kerja walaupun masih beberapa orang ya. Penghasilannya pun ya buat aku sendiri gede lah, termasuk gede. Nah dari keempat keuntungannya itu juga ada kekurangannya guys. Nah kekurangan dari pengusaha ini yang pertama, resiko tinggi, bisa untung gede tapi bisa juga bangkrut. Nah ini ya gimana ya, tapi gue jujur, mindset gue bisnis yang nggak punya utang nggak bisa bangkrut ya. Ini buat teman-teman juga kalau pengen bisnis itu ya invasi boleh, pengembangan boleh, tapi kalau bisa itu pakai free cash flow lah. Apa maksudku ya, kayak uang yang udah di luar apa ya, biaya produksi, gaji karyawan atau apa gitu. Nah itu buat pengembangan lagi, jangan ngutang, sabar guys, jangan terlalu berambisius urusan kalian langsung tembak utang ke bank, langsung invasi. Nah itu walaupun high risk high return, tapi itu menurutku ya resikonya terlalu lah. Lebih baik ya, walaupun jujur kalau kalian memutarkan ya yang penting tuh jangan pakai gengsi, jangan putar keuntungan bisnis itu untuk gengsi diri kalian. Muternya ke gengsi itu hilang, kalau kalian muter ke bisnisnya lagi itu berkembang. Seperti itu guys. Jadi biarlah bisnis berkembang tapi taraf hidup kalian tetap sama, itu masuk pokoknya. Lalu yang kedua, kekurangannya pendapatannya nggak pasti. Nah ini kadang rame kadang sepi, kayak kuburan gitulah guys. Nah ini ya sering lah kayak apa, kadang ikuti tren seperti lebaran ataupun mau apa gajian ataupun tanggal kembar gitu-gitu. Apalagi aku di marketplace online lah, itu campaign-nya itu ya berpengaruh lah buat toko seperti itu. Yang ketiga ini butuh mental baja. Soalnya guys kekurangannya itu stresnya tinggi banget, jujur sering harus ambil keputusan yang penting sendiri. Nah ini gua alami banget sumpah. Ketika lo ya gimana ya, soalnya lingkunganku kan yang enggak pembisnis, termasuknya lingkunganku bukan lingkungan orang-orang pembisnis. Itu tuh wah sumpah, ketika lu ngerasa sendiri, stres sendiri, bingung sendiri mau cerita ke orang ya, orang-orang ya pada nggak ngerti lah apa yang lu mau sampaikan. Dan kadang tuh gimana ya, harus mental baja banget, soalnya itu high pressure sebenarnya tuh. Soalnya kalau kalian salah atau apa, kayak pertimbangannya itu banyak banget, dan itu diri kalian sendiri lah. Mumpung ya kalau yang nonton ini masih seumuran gue ataupun lebih muda dari gue gitu, langsung terjang aja pokoknya segala keputusan, resikokan diri sendiri lah pokoknya. Tapi yang penting jangan deketin riba ataupun hutang. Gaya hidup boleh standar, tapi bisnis yang berkembang untuk masa depan kita nanti. Lalu yang terakhir, kekurangan menjadi pengusaha itu yang keempat, modal awal bisa besar, apalagi kalau kamu buka usaha skala menengah ke atas. Modal awal bisa besar, ini tergantung ya guys. Kalau aku sendiri tuh awal buka bisnis juga enggak itu sih, aku pakai uang sakuku pas waktu kuliah dulu. Nah, waktu kuliah dulu tuh aku pernah itu 2 minggu nggak bawa uang jajan sama sekali, buat aku puterin ke apa bisnisku. Ya resikonya itu doang sih, ya modalnya pas itu ya cuma ratusan ribu lah, maksudku ya buat
anak kuliahan tuh kerasa. Jadi mana yang lebih bagus? Jawabannya tergantung diri kalian masing-masing guys. Kalau kamu suka kestabilan, aman dengan sistem dan cari aman, ya kamu cocoknya di PNS. Soalnya itu aman, stabil, dan low resiko lah. Tapi kalau kamu tipikal orang yang semangat, ambil resiko, suka tantangan, punya visi besar, pengusaha jadi jalan yang tepat buat kamu. Ini atau kenapa nggak dua-duanya? Jadi PNS yang juga punya bisnis, gaji aman, usaha jalan, siapa tahu usaha lebih gede daripada gaji. Tinggal kalian mau pengen jadi ASN atau jadi bos. Ini sumbernya aku cari di GPT ya guys ya, kekurangan kelebihannya, nyari kelebihan kekurangannya PNS dan pengusaha, dan aku jadiin konten dan aku memberi pendapatku sendiri tentang keduanya ini. Soalnya aku ya alhamdulillahnya sudah menjadi CPNS sekarang dan punya bisnis, alhamdulillah lah. Kalau kalian masih punya pertanyaan, komentar maupun mau curhat, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, nanti aku jawab pakai video. Oke, terima kasih. Gua Fajar Nugroho pamit undur diri.